Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Syukur di pagi hari ini, mari kita mau sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati, pikiran kita untuk kita boleh datang di pagi hari yang indah ini. Kita mau bersekutu dengannya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, rahmat-Mu ya Tuhan. Buat perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan jikalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah pagi hari ini hikmat Tuhan boleh turun atas setiap kami. Tuhan boleh menuntun setiap kami ya Tuhan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami, biar kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami pagi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami datang menyembah Engkau. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kami bersyukur. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Pandang wajah-Nya. Mulai bangun. Ya, mulai bersekutu dengan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit, dari bumi begitu besar, besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan kami, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami ya Tuhan, yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatan kami, sukacitaku. Beri lebih lagi, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, besarnya kasih-Mu. Biar Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu, yang rindu
besar kasih-Mu ya Tuhan. Besarnya Kasih-Mu, Engkaulah Tuhan. Tuhan, kekuatan kami, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Sumber perlindungan, sumber pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu atas setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Mari mulai bersyukur pada Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setia-Mu selalu baru ya Tuhan setiap pagi. Rahmat-Mu ya Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Sungguh mulia nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Ajaib jalan-Mu Tuhan, pimpin kami. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu ya Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu. Agunglah karya-Mu Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Ajaib jalan-Mu, pimpin kami ya Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Sungguh besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Sungguh mulialah nama-Mu, heran karya-Mu Tuhan. Kami berterima kasih padamu Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau yang menuntun kami, bahkan Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau memulai hari kami dengan hikmat Tuhan, firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhanlah yang sanggup menuntun jalan-jalan hidup kami, menuntun langkah kaki kami untuk kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami memperoleh sesuatu berkat yang luar biasa lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin.
Iya, shalom saudara, saya percaya pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-14, saudara ya, satu ayat saja. Dan kita akan membahas bersama-sama Amsal 18 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya ulangi sekali lagi Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, ya firman ini berkata, ya memang ya hidup ini kita akan menghadapi pasti banyak tantangan dan persoalan. Tetapi firman ini bilang orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Artinya apa? Sebesar apapun penderitaan di depan kita, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi hari ini, selama kita masih punya semangat, selama kita itu bersemangat, maka kita dapat menanggung penderitaan kita. Ya, dengan kata lain mungkin orang yang bersemangat itu orang yang masih punya pengharapan. Ya, harapan kepada Tuhan itu yang akan membuat kita ini bersemangat. Ya, selama masih ada semangat, tantangan seberat apapun pasti akan terlewati. Karena masih ada semangat, ada rasa orang yang bersemangat pasti punya pengharapan, orang yang bersemangat tuh pasti punya ya kekuatan ya. Kenapa dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya? Ya, karena waktu kita memiliki semangat itu berarti kita memiliki kekuatan, saudara. Ya, ada harapan. Orang yang bersemangat tuh masih punya harapan. Saya ingat dulu ada seorang teman saya, ya saya ketemu dengan seorang teman, dia divonis dokter kena kanker. Dia berkata akhirnya dia juga melayani anak-anak penyandang kanker ya di yayasan kanker. Dan dia berkata, ya saya itu kalau ketemu ya Bu, anak-anak itu, anak kecil yang kena kanker, kalau dia itu bersemangat ya, itu keadaannya akan semakin membaik Bu. Tapi ketika saya ketemu dengan seseorang yang dia patah semangat, ya mungkin karena tidak ada keluarga yang datang menjenguk dia, ya di yayasan kanker itu, ya karena tidak ada keluarga, lalu dia sedih dan akhirnya dia berkata, ya sudah gak ada orang juga yang sayang sama saya ya, kalau memang saya harus mati ya biar saya mati saja. Dia berkata begini, ketika orang-orang itu kehilangan semangat Bu, saya lihat itu keadaannya langsung drop dan benar gak lama dia pasti lewat meninggal. Tapi orang-orang yang bersemangat, yang hidupnya berkata, aku percaya aku pasti bisa melewati ini dan aku pasti akan menang. Ya aku mau hidup umur panjang, sehat. Itu dia bilang saya melihat, ya mereka tuh sehat Bu, kuat, bahkan banyak yang sembuh. Jadi saudara, ternyata semangat itu adalah sesuatu yang sangat ya positif, yang dapat menimbulkan energi, bahkan dapat menyembuhkan penyakit. Makanya dikatakan orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Dengan kata lain, orang yang bersemangat itu sama dengan orang yang bersuka cita, orang yang berbahagia. Ya, jadi penderitaan sebesar apapun di depannya ketika dia bersemangat, dia bersuka cita, maka Tuhan ya melihat ada iman, ada kekuatan, ada pengharapan di dalam dirinya. Karena tidak mungkin orang bersemangat kalau dia nggak punya pengharapan. Nggak mungkin orang semangat kalau dia nggak punya ya kekuatan, saudara. Orang itu bisa bersemangat kalau ada harapan. Ada harapan maka timbul kekuatan, akhirnya bisa bersemangat. Tetapi dikatakan sebaliknya, saudara, siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat itu sudah patah, maka ya tidak ada yang bisa memulihkan kecuali diri kita sendiri dengan Tuhan. Ya, siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Tanda tanya di situ. Artinya apa? Ya kalau semangatnya sudah patah, saudara, maka ya yang persoalan ringan pun jadi berat ya, dan siapa lagi yang bisa memulihkan? Ingat, semangat itu timbul dari dalam diri. Tidak ada orang lain, gak ada pendeta hebat, gak ada psikiater hebat yang dapat ya membangunkan semangat kita. Bahkan Tuhan pun gak bisa paksa kita. Jadi untuk kita memilih untuk bersemangat, untuk percaya, itu harus datang dari dalam diri kita sendiri. Makanya ayat ini berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tanda tanya.
Ya, tidak ada, karena faktor semangat itu datang dari dalam, bukan faktor yang dari luar, dari dalam diri. Waktu kita membangun iman, waktu kita percaya, aku percaya Tuhan pasti sanggup. Aku memilih untuk percaya, tapi sekalipun kita mendengar banyak firman, kita mendengar banyak nasihat, kalau diri kita memilih untuk tidak bersemangat lagi, kalau diri kita memilih untuk menyerah, ya sudah saudara, nggak ada satu orang pun yang bisa membangkitkan semangat kita. Hari ini, ya, firman ini menegur juga sekaligus memberikan pengajaran kepada kita. Mari saudara, di dalam kita menanggung semua penderitaan, di dalam kita menanggung semua pergumulan, jangan pernah patah semangat. Sebab kalau semangat sudah patah, tidak ada yang dapat memulihkan selain dirimu sendiri dengan Tuhan kalau engkau mau. Ya, tidak ada yang bisa memaksa. Ya, hanya kita lah yang harus menentukan diri kita sendiri untuk percaya, untuk bersemangat dan tetap ya antusias percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia turut bekerja menyelesaikan segala perkara di hidup kita. Jadi saya hanya mau bilang, hadapi hari ini dengan penuh sukacita. Apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, apapun ya batu besar yang ada di depanmu, percaya orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau Alkitab yang berkata begitu, itu pasti benar. Sebaliknya, orang yang patah semangat, siapa yang bisa pulihkan? Ya, sudah tidak ada, karena semangat itu timbul dari dalam diri sendiri. Karena itu hari ini saudara, kalau engkau sudah mulai patah semangat, engkau mulai tawar hati, engkau mulai tidak percaya, saya mau berkata hari ini, angkat imanmu. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup dan turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetap perkatakan, aku percaya pada Tuhan. Perkatakan dalam dirimu, aku percaya akan melihat janji Tuhan. Aku percaya akan melihat penyertaan Tuhan. Ketika engkau berkata seperti itu, maka kita percaya Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan tidak pernah lalai. Biarlah itu timbul dalam hati dan iman kami. Sebuah pengharapan yang akan membuat kami bersemangat untuk menjalani hari-hari kami, untuk memikul setiap beban kami, menanggung setiap penderitaan kami. Biarlah iman kami terangkat padamu hari ini Tuhan. Karena itu mari kita berkata lewat pujian ini saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari lebih lagi angkat imanmu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, amin, menepati janjimu, menepati janji-janjimu. Oh, kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janjimu. Ajar kami percaya. Biarlah kami punya pengharapan di dalam Engkau, supaya ada semangat yang baru dalam hidup dan hati kami Bapa. Kami berdoa hari ini Tuhan, biarlah semangat dalam diri kami berkobar, menyala, karena firman Tuhan yang menghidupkan semangat kami. Apapun persoalan di depan kami, mungkin masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah hutang piutang, sakit penyakit, kami mau bersemangat menghadapi hidup ini. Karena kami percaya segala sesuatu itu ada time limitnya, ada masa selesai semua persoalan di hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang setia bangun di mesbah syukur mencari wajah Tuhan.
Berkati Bapa, setiap mereka yang menghadapi persoalan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jangan biarkan kami patah semangat, tapi biarkan semangat kami menyala di dalam Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan jamah Bapa. Selama kami bersemangat, percaya, maka kami akan melihat kesembuhan itu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan jagai, lindungi, bahkan terima kasih 1 tahun lagi yang Kau tambahkan. Semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih buat pagi ini yang bekerja, kuliah, sekolah, Tuhan sertai dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan sempurna. Apa yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Pergumulan-pergumulan kami terlewati hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, ketentraman, kedamaian atas bangsa ini Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup-Mu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.